Selamat berjumpa kembali dalam acara Disuku On Air, tepatnya hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2022 tepat pukul 9.00 sampai dengan 9.09.59 ya. Hari ini yang saya mau bahas adalah untuk satu dealer ya, satu dealer bengkel. Lah, di tahun 2022 ini saya ngomongnya sambil merenung ya supaya lebih cepat ya. Jadi ini saya tujukan untuk kepala bengkelnya satu dealer ya. Nah, dalam menghadapi masa pandemi ini harus mulai diversifikasi ya. Jadi yang dari bengkel umum sudah beres ya. Nah, yang mau diselesaikan itu sekarang adalah variasi, auto detailing dan BP ya, itu di situ. Nah, ngobrol-ngobrol itu gampang. Yang paling susah itu kalau cuma nemukan, oh saya punya rekanan-rekanan ini, gampang itu ya. Yang paling susah sekarang itu adalah bagaimana membuat kepala bengkel itu bisa menghasilkan duit untuk perusahaan. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau cuma mempertemukan tapi tidak bisa kuncian, istilahnya nomor satu adalah kuncian, nggak bisa kuncian. Ya mari nemu no ya mlebu kantong dewe ya. Intinya di situ. Perusahaannya jogruk sesuai kayak tempat tok ya, sing ngangsur gak ada ya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kuncian ya. Jadi itu harus bisa ngunci supaya salesnya juga tidak shopping sendiri, kepala bengkelnya shopping dewe ya. Itu tidak seperti itu lagi. Jadi misalnya salah satu contoh Dion ya. Dion itu sekarang usia mungkin sudah 40-an ya toh. Lah itu beda dengan usia 30-an. Itu cara berpikirnya harus beda, eskalasinya harus beda. Kalau 30-an, 25, 30-an itu mikirnya ya apa caranya ngenakno mobil jadi mekanik SA ya toh gitu. Kalau kepala bengkel model sudah beda. Ya apa caranya Anda tidak di kantor tapi bengkel itu jalan. Nah, bagaimana caranya ya saya kasih contoh. Ya toh. Ngomong tok gampang, saya kasih contoh diri saya sendiri. Ketika saya umur 20-25 tahun ya toh. Saya mikirnya, oh ayah saya itu kedileran gini-gini barang ya toh. Ya, terus habis gitu diversifikasi makanan, restoran apa segala macam. Tapi ketika sudah usia 40, saya tidak mikir seperti itu. Oh, ternyata bapakku itu bisnisnya bisnis properti. Yang penting duwe properti, kedileran itu hanya untuk mengisi propertinya supaya produktif. Ya toh gitu toh. Jadi bukan kedileran, bukan, yang penting ada properti. Nah, itu disitulah. Jadi artinya apa? Artinya bank itu maunya usaha dengan orang yang punya properti. Ya toh, TAM itu maunya usaha dengan orang yang punya properti. Nggak punya properti ya males orang. Mau konsepnya dukur, motivasi tinggi ini barang, tapi nggak ada gunanya. Punya YouTube juga nggak ada gunanya. Yang penting adalah properti. Ya itu di situ. Lah kemudian kalau sudah ada properti gimana? Kalau dimakan orangnya bagaimana gini barang? Ya sudah nggak apa-apa. Ya saya harus bisa berada di satu tempat yang mana saya bisa berjemur, yang penting kesehatan. Kemudian bisa olahraga, berjemur, olahraga dan meeting di sini ya. Terus kayak Godfather gitu, tapi bukan Godfather tapi Good Father. Good Father, ayah yang baik. Jadi bisa kumpul sama keluarga juga di sini. Ya itu di situ. Lah itu adalah satu eskalasi atau perubahan diri atau modifikasi diri ke arah sana, ya toh. Itu. Nah, sama seperti kepala kepala cabang yang masih nyales, berarti dari dulunya sales jadi supervisor, dari kepala cabang tetap jadi sales ya toh. Harusnya dia mikir yang lebih besar, lebih luas ya toh, kan gitu toh. Nah, bengkel variasi apa ya yang pokoknya bisa menghasilkan duit untuk perusahaan. Ya itu gangdoan kayak perusahaan dewe, kayak kepala cabang ngilik motor iku lonte-lonte karo gigolo situ iku ya toh. Itu bukan gitu ya toh. Sinta, Didin ya toh. Mari sama saya terus mari gitu sama bapakku. Itu lah kayak lonte ya, modelnya kayak lonte. Kalau Hilal podo kok gigolo. Mari di saya terus mari gitu di Mulyanto ya toh podo mbek gigolo ya toh, dancuan iku. Dancu asu betul dancuan tok ya. Ya di situ. Ari sama. Mari mencolok saya terus mencolok bapakku. Itu lah model kok gigolo ya toh. Nah itu saya ingatkan, model-model ke Arik nanti tak kasih anunya wawasan sendiri. Itu tidak perlu dipertahankan di motor, itu jadi proso.
namanya sales itu dikendalikan sama supervisor. Supervisor model lari ya rusuh ngono tok ya toh. Pokoknya ya apa cara menguasai asetnya Mr. Presiden. Ya ngono tok ya toh. Kalau diminta gitu kena saya. Kalau tak pegang saya tak kencengi. Gak ono jenenge refund ya dibagi sesuai dengan proporsinya, bukan punya saya dibagi ke dia terus dia diem. Itulah bajingan ya. Itu situ ya. Orang itu ada yang kriminal, ada bajingan, ngerti gak? Kalau kriminal dia bisa mecaiki atau apa misalnya maling diwantemi ini barang jenenge maling diantemi gak apa-apa ya toh, kriminal. Tapi bukan bajingan. Kalau bajingan tuh bisa aja nggak ketangkep tapi memang sifatnya bajingan, ngerti nggak? Nah, dia bisa mengarahkan polisi, bisa mengarahkan preman ya toh untuk gasak lawannya, ini bajingan kan gitu toh. Nah ini yang harus diberantas sama Mr. Presiden. Karena apa? Karena aparat susah untuk berantas yang ini kan gitu toh. Karena ini bisa mengendalikan dengan uang ini ya toh. Ya, di situ ya, modelnya kayak gitu. Nah kepala bengkel pun sama ya toh. Saya nggak peduli ono sporing balancing, nggak ono sporing balancing ya toh. Sing penting tempatku ini bisa menghasilkan uang. Nek gak bisa menghasilkan uang berarti mbok pangan duitnya kan ngono toh. Masa ono anu gak ono duitnya ya toh. Ya saya nggak mungkin ke bengkel, nggak mungkin. Yang saya lakukan adalah kepala bengkelnya tak bawa ke sini, supervisor tak bawa ke sini, kepala cabang tak bawa ke sini. Itu yang benar ya toh, dodoti di sini ya toh. Kenapa kok gitu? Karena kalau saya ke sana loh, kalau bisnisnya ada 10 lak riwari terus kapan menikmati itu? Tidak mungkin. Jadi yang harus dilakukan oleh kepala bengkel, kepala cabang itu adalah delegasi. Jadi banyak menulis sehingga yang bawahnya itu paham apa yang dia pikirkan, dia kerjakan, arahnya itu paham semuanya. Dia tugasnya golek duit untuk perusahaan kan. Kalau gak iso duit, golek duit buat perusahaan atau pura-pura ndak bisa. Ya sing bahaya kan pura-pura ndak bisa cari duit padahal iso golek duit kayak kantonge dhewe. Ya dipanggil ke sini, diberesin kan gitu tok toh. Kan gitu tok. Golekno iki lho, ana variasi, ana atau detailing, ana BP sing iso kerja sama. Gitu tok. Jadi yang bengkel itu tinggal golek duit baru kan gitu tok. Itu yang harus dikerjakan. Nah, kira-kira itu kenapa kok saya YouTube kan? Karena kalau tanya jawab ya gak ono marine, apa maneh ngeles gak ono marine. Wes pokoknya kita harus bisa ngelihat, terus mari kita bikin konten sendiri. Sudah di sharing, jadi Anda bisa, kalau saya bikin konten itu 7 menitan sehingga ketika bisa sudah selesai nanti bisa dinikmati kapan saja, di mana saja dan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja dan kapan saja ya. Di situ. Di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja yang benar itu. Ruang, waktu, dan tenaga. Ya, kira-kira itu. Kenapa kok 7 menit? Karena kalau kita makan ya 7 menit sambil dengerin, ya kan kayak gitu ya. Jadi sekarang untuk selamanya, 1 hari untuk selamanya. Itu aja yang perlu saya bahas. Jadi intinya itu harus ada perubahan dari kepala bengkel itu untuk bisa diversifikasi dari bengkel umum ke variasi auto detailing sama ke BP untuk menambah arus kas baru. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Pasti transfer.